Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat untuk belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang analisis data. Setelah kemarin kalian belajar tentang bagaimana cara mendapatkan data ketika menggunakan metodologi kualitatif, sekarang kita akan belajar bagaimana menganalisa data tersebut. Ketika data itu sudah kalian pegang, kalian sudah dapatkan, dan kemudian kita analisa. Oke, di dalam penelitian kualitatif, menganalisa data itu tidak seperti kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu data dianalisa ketika kuesioner sudah disebarkan gitu. Kalau kualitatif tidak ya. Kualitatif itu bisa juga dilakukan sebelum memasuki lapangan, sebelum kita terjun ke lapangan. Itu data sudah bisa dianalisa. Nah, dalam hal ini Nasution tahun 88 itu sudah menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus-menerus sampai penulisan hasil penelitian. Jadi sebelum terjun ke lapangan itu proses analisis data sudah bisa dilakukan ya. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang grounded ya, teori besarnya. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Jadi, kalau kuantitatif itu baru dianalisa itu ketika data sudah selesai begitu, sudah dikumpulkan. Kalau kuantitatif itu data sudah bisa diproses itu selama kita mencari data ya, selama kita mencari apa yang ada di lapangan. Oke. Nah, ketika sebelum di lapangan ya, penelitian kualitatif sudah bisa melakukan analisis data dengan bagaimana? Dengan caranya dengan data hasil studi pendahuluan atau data sekunder ya, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Ya, data sekunder itu seperti apa ya? Data sekunder itu ya ada yang dari buku ya, dari jurnal, dari surat kabar ya, seperti itu ya. Nah, kemudian fokus penelitian masih sementara. Jadi ketika kalian menentukan pertanyaan penelitian atau fokus penelitian, itu sifatnya masih sementara. Itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa itu akan 100% menjadi pertanyaan penelitian kalian. Karena apa? Karena itu nanti masih bisa berubah-ubah selama kalian di lapangan. Jadi, ini ibarat seorang mencari pohon jati di suatu hutan, ya. Berdasarkan karakteristik tanah, iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya. Oleh karena itu, peneliti membuat proposal yang fokus pertanyaannya adalah ingin menemukan jati di hutan. Nah, ini contohnya seperti itu. Ada hutan, fokus penelitiannya di awal itu adalah mencari pohon jati. Tetapi setelah peneliti itu masuk ke dalam hutan, ternyata tidak ada pohon jatinya. Ya. Tidak ada pohon jatinya. Ya. Kalau penelitian kuantitatif, ini penelitiannya akan berubah lagi. Fokusnya akan berubah. Penelitiannya batal. Ya. Membatalkan penelitian. Tetapi kalau kualitatif itu tidak. Ya. Kalau kualitatif, karena apa? Karena fokus di dalam kualitatif itu masih sementara ya. Fokusnya apa? Karena fokusnya penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah selama ada di lapangan. Seperti itu ya.
Kalau bagi peneliti kualitatif, kalau fokus penelitiannya yang dirumuskan pada proposal tidak ada di lapangan, maka peneliti akan merubah fokusnya. Tidak lagi mencari kayu jati, tetapi kayu yang lain, ya. Kayu yang lain mungkin ada kayu sengon, gitu ya. Ada kayu randu, ya. Ada kayu eh, pohon karsen semisal seperti itu. Karena yang ditemukan di lapangan tidak kayu jati, atau bahkan berubah mencari binatang-binatang yang ada di dalam hutan. Nah, fokusnya bisa berubah-ubah. Itu tidak apa-apa, ya. Itu tidak apa-apa. Itu tidak salah dan tidak dilarang. Karena eh, kualitatif itu. Seperti itu. Oke. Itu analisa ketika sebelum di lapangan. Sekarang bagaimana kalau analisis ketika berada di lapangan? Jadi ada model namanya model Mills and Habermas, ya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Jadi, cara menganalisis data menurut Mills and Habermas itu dilakukan ketika pengumpulan data, pada saat pengumpulan data, dan juga ketika selesai pengumpulan data dalam waktu periode tertentu. Jadi, karena satu kualitatif itu tidak selesai mencari data dalam satu tenggang waktu, 1 bulan misal. Tidak seperti itu, karena nanti akan bertambah lagi, bisa bertambah lagi, bisa bertambah lagi. Ya. Nih, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jadi ketika kalian melakukan wawancara, ketika mencari data wawancara begitu, kalian sudah bisa mulai menganalisa ini arah jawabannya itu kemana sih begitu, ya. Apakah fokus penelitianmu itu nanti akan bisa terjawab atau tidak? Itu sudah kelihatan dari analisa awalmu. Bila jawaban yang diwawancari setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Diperoleh data yang dianggap kredibel. Nah, gitu ya. Jadi ketika kalian cari data, wawancara, kok jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang kalian tanyakan, itu kalian bisa menanyakan lagi sampai jawabannya fokus penelitianmu, pertanyaan penelitianmu itu terjawab oleh hasil wawancara itu, dan itu bisa dianggap sebuah data yang kredibel. Kemudian Mills and Habermas mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Nah, hingga datanya sudah jenuh, ya. Jadi ketika kalian wawancara, mencari data, itu tidak serta-merta 1 bulan selesai, sudah itu datamu disimpulkan, tidak seperti itu. Jadi ketika kalian mencari data, kalian harus terus-menerus, ya. Hingga data itu jenuh. Data jenuh itu maksudnya seperti apa? Maksudnya itu seperti ini. Semisal ada contoh 3 pustakawan, kalian wawancarai, pustakawan A mengatakan bahwa layanan perpus kami itu baik, ya. Pustakawan B menyatakan layanan perpustakaan kami itu baik, ya. Kemudian pustakawan C menyatakan layanan perpustakaan kami itu biasa saja. Oh, berarti ada sesuatu yang mungkin tidak sejalan. Maka kalian akan mencari lagi data, ya, mencari lagi tambahan informan, kemudian yang pustakawan pegawai A, ada tambahan pegawai A, B, C menyatakan bahwa layanan perpustakaan itu biasa saja, bahkan cenderung tidak memuaskan, tidak memberikan kepuasan untuk pemustaka. Nah, berarti kalau datanya sudah seperti itu, berarti dapat disimpulkan. Nah, seperti itu. Kemudian aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduksi,
data display, dan conclusion atau verifikasi. Ya. Ini menurut Michael Huberman ya. Reduksi data, display data, dan kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data-data itu seperti model seperti ini. Nah, berdasarkan gambar ini ya, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatori sebelum melakukan reduksi data ya. Diantisipasi. Jadi data-data itu masih belum final sebelum data itu jenuh ya. Sebelum data itu jenuh. Nah, kuncinya di situ. Oke. Nah, prosesnya tuh seperti ini ya. Model interaksi dalam analisis data tuh seperti ini. Ini bulat begitu ya. Kita mencari data, kemudian di display ya. Kemudian data itu direduksi ya. Kemudian data itu diverifikasi. Oh, ternyata datanya kurang, balik lagi mencari data ya. Mencari data kemudian di display lagi, direduksi lagi, di kesimpulan, oh kok masih kurang. Coba lihat di display datanya apakah sama dengan informasi dari di lapangan atau tidak begitu. Kemudian direduksi lagi, di kesimpulan, oh masih kurang, cari lagi ya. Kualitatif itu seperti ini, tidak seperti halnya kuantitatif. Nah, ini namanya interaktif model itu seperti ini ya. Maka saya pernah mengatakan kalau kalian nanti proposal itu berani mengambil kualitatif, berarti kalian harus berani untuk banyak membaca, banyak menganalisa, mempertajam observasi ya, mempertajam keilmuan kalian ya, di dalam mencari data. Nah, sekarang kita bahas komponen yang di atas. Data yang diperoleh mungkin. Data reduksi atau reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Ya. Setelah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya atau mencarinya lagi bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu. Jadi, ketika kalian nanti memulai proses reduksi data, itu yang dicari itu apa? Jadi mencari pola ya, bisa mencari pola, mencari hal-hal yang rinci-rinci ya, hal-hal penting ya, mencari hal-hal yang pokok. Ya. Jadi itu sudah dipilah-pilah gitu, dipilah. Kalau bahasa kita itu diklasifikasikan ya, diklasifikasikan berdasarkan tema A, diklasifikasikan berdasarkan tema B, atau dibentuk dalam kotak-kotak begitu, nanti kotaknya isinya sebuah topik tertentu, kotak B sebuah topik tertentu lah. Itu seperti itu reduksi data ya. Nah, data itu kan diambil dari catatan. Catatannya itu apa ya? Berasal dari apa? Transkrip wawancara ya. Berasal dari transkrip wawancara. Maka nanti kalau kalian mencari data, jangan lupa untuk merekam, kemudian hasil rekaman itu ditranskrip ya, ditranskrip hasilnya ya. Kemudian dari transkrip itu memulai untuk direduksi. Nah, kalian bisa menggunakan bantuan software-software yang tersedia ya. Mulai NVivo, mulai kemudian Reference Manager atau Excel ya, Microsoft Word, ya. Maxi Data, banyak sekali software-software yang memudahkan untuk melakukan reduksi data. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini.
Catatan lapangan berupa huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol yang masih semrawut yang tidak dapat dipahami. Dengan mereduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategori berdasarkan huruf kecil, huruf besar, dan angka. Data yang tidak penting yang diilustrasikan dalam bentuk simbol-simbol, karena dibuang keanggap tidak penting bagi peneliti. Ini ya. Jadi nanti apa yang harus dilakukan gitu ya. Reduksi data. Jadi sesuatu yang penting itu dipilah. Oh ini penting tapi kok nggak terlalu menjawab pertanyaan deh. Kalau itu disisihkan dulu tapi tidak dibuang. Oh ini nggak penting berarti itu dibuang tapi tidak langsung dibuang tapi disisihkan gitu. Dikasih tanda-tanda tertentu. Dalam suatu situasi sosial tertentu, peneliti dalam mereduksi data mungkin akan memfokuskan pada orang miskin, pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan, dan rumah tinggalnya. Dalam bidang manajemen, contohnya, mereduksi data mungkin peneliti akan memfokuskan pada bidang pengawasan, melihat perilaku orang yang menjadi pengawas, metode kerjanya seperti apa, tempat kerjanya gimana, interaksi antar pengawas gimana, serta hasil pengawasan. Kalau bidang pendidikan, ya mungkin reduksi datanya sebagai tempatnya seperti apa, ya, murid-muridnya yang pinter tuh kayak apa, ya, gaya belajarnya gimana, perilaku sosial mereka gimana, interaksi mereka dengan keluarga dan lingkungan gimana, perilaku di kelas seperti apa. Kalau perpustakaan ya, bagaimana pustakawannya, bagaimana layanan yang diberikan pustakawan, jenis layanan apa saja yang pustakawan berikan, ya. Kemudian perilaku pustakawan selama memberikan layanan itu seperti apa. Itu proses-proses untuk mereduksi itu seperti itu. Ya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Nah, oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini justru dijadikan sebagai pengamatan selanjutnya. Ya. Reduksi data merupakan proses pikir ini, Mas saya. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Ketika ini anggaplah catatan lapangan ya, atau hasil wawancaramu begitu, atau hasil wawancara yang sudah ditranskrip. Ini kan semrawut gitu, datanya itu tidak jelas, mana data yang penting, mana data yang setengah penting, mana yang tidak penting, itu kan tergambar pada seperti ini ya, hasil wawancara seperti ini kan tidak bisa dipilah begitu. Ini anggaplah ini namanya catatan lapangan ya, hasil wawancara atau transkrip wawancara. Nah, kemudian data itu dilakukan reduksi ya, dilakukan reduksi dengan apa? Memilih yang penting atau membuat kategori ya. Semisal kategorinya apa? Huruf besar dijadikan satu, huruf kecil dijadikan satu, angka dan membuang yang tidak dipakai. Nah, seperti ini kan ada ada angka, huruf besar, angka, huruf kecil ya. Kemudian tanda apa namanya? Ini persentase, ini huruf besar, persentase, ini yang dolar, ini pagar, ini dan ada bintang. Nah, ini kan sudah kalau kalian cermati begitu, ini kan membentuk sebuah pola kategori huruf besar, ini mewakili huruf besar, kemudian ada huruf kecil ya, ada huruf kecil, ini huruf kecil, ini huruf kecil, ada angka 6, 9, 0, 7, 3, 4 ya, 7, 9, 6, 9, 3, 4, nah seperti itu. Dan ada huruf-huruf yang tidak membuang yang tidak dipakai, dan persentase, alfa, seperti ini tidak. Jadi setelah ini namanya reduksi data ya. Contoh reduksi data itu seperti ini. Nanti jadinya akan seperti ini ya. Reduksi data. Namanya reduksi data itu di klaster, diklasifikasikan.
Ya, lihat nih ya, seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian kalau sudah direduksi data, baru dinamanya di display, data display. Kemudian ada urutannya itu tadi, reduksi data, data display, kemudian verifikasi atau kesimpulan. Nah, ini setelah data direduksi, data itu kemudian di display, disajikan menyajikan ke dalam pola. Maksudnya menyajikan dalam pola, mencari hubungan, mencari alur, mencari keterkaitan antar satu ini topik tertentu dengan topik yang lain. Oh ternyata, oh huruf-huruf besar ini digunakan oleh huruf-huruf kecil ketika di dalam kalimat awal kalimat. Nah ada kaitannya begitu. Atau angka itu bisa juga digunakan ketika menulis alamat. Sedangkan alamat itu ditulis dalam huruf besar. Nah, itu namanya data display, menyajikan ke dalam pola-pola tertentu, ya, mencari hubungan, mencari keterkaitan. Nah, kemudian baru ditarik kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Memilih yang penting, membuat kategori tadi, dan membuang yang tidak dipakai. Ya, kesimpulan itu tergantung nanti pertanyaan atau pertanyaan penelitian sampean semua, ya. Tidak bisa disamakan satu penelitian dengan yang lain, tergantung dengan topik dan fokus penelitian masing-masing individu. Oke, ini kalau tadi ini gambar ya, ini ilustrasi data display. Sekarang kita masuk ke apa sih data display begitu. Data display adalah data yang direduksi. Setelah data yang direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau data kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pikat, piktogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian tersebut, maka data terorganisir tersusun dalam pola hubungan. Dalam itu kalau kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu kan bisa dibentuk tabel, bisa dibentuk grafik ya, diagram, piktogram. Nah, tapi kalau kita kualitatif, penyajian datanya bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Ya, uraian singkat. Bagan ini ya. Bentuknya apa? Bentuknya uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau flowchart, dan sejenisnya. Ya, bentuknya kalau display data di kualitatif itu seperti ini. Ya. Dalam hal ini, Mills and Huberman menyatakan the most frequency form of display data for qualitative research data in past has been narrative text. Jadi, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Ya, teksnya bersifat naratif. Naratif itu ya menarasikan ya. Data itu ditampilkan dalam bentuk narasi-narasi. Ya, narasi ya, narasi ya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Ya. Kemudian Mills and Huberman selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, metrik, network, jejaring, atau chart. Nah, ini ya. Oh, sorry. Ini saya apakan tadi. Oke. Jadi selain teks naratif, berarti data itu bisa diapakan? Bentuknya seperti apa? Bisa juga dengan grafik, metrik, dan network. Nah, jaring kerja dan juga chart. Ya, seperti itu. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan, maka perlu dijawab pertanyaan berikut. Apakah Anda tahu apa isi yang didisplaykan? Nah, karena tidak semua peneliti itu memahami apa yang ditampilkan, maka perlu peneliti itu bertanya pada dirinya sendiri,
kira-kira paham nggak sih aku dengan dataku, dengan temuan penelitianku, dengan display dataku. Oke. eh Setelah peneliti mampu mereduksi data ke dalam huruf besar, ya, setelah tadi dilakukan reduksi data ke beberapa kategori, huruf besar, huruf kecil, dan angka, dalam display data seperti display data huruf besar, huruf kecil, dan angka itu disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis secara mendalam, ternyata ada hubungan yang interaktif antara tiga kelompok tersebut. Jadi ketika mendisplay data itu, kita mencoba mencari keterkaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Apakah contohnya, apakah ada kaitannya antara perilaku pustakawan terhadap layanan yang diberikan. Pustakawannya itu kalau memberikan layanan itu tidak pernah 3S kok, tidak pernah senyum salam sapa, ya, pakai 3M, meneng mantuk-mantuk. Nah, itu kan bisa dicari kaitannya. Oh, ternyata ada kaitannya. Nah, itu juga bisa dalam memberikan display data itu seperti itu. Dalam praktiknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan karena fenomena sosial bersifat kompleks, dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan melalui perkembangan data. Untuk itu, maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang bersifat hipotetik atau berkembang. Bila setelah lama masih lapangan, ternyata hipotesis yang ditemukan selalu didukung oleh data pada yang sudah dikumpulkan, maka hipotesis tersebut sudah bukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus. Nah, begitu ya. Jadi ketika nanti kalian itu mencari data, kemudian melakukan reduksi data yang kemudian display, nah, kok kemudian kalian itu sudah mengerucut datanya itu sudah jenuh tadi itu. Kesimpulannya sudah dapat kesimpulan dan itu menjawab pertanyaan penelitian kalian atau fokus penelitian kalian, maka itu nanti hasil dari penelitianmu akan bisa menjadi teori grounded, ya, grounded teori. Grounded teori itu apa? Teori yang ditemukan secara induktif, ya, berdasarkan apa yang ada di lapangan, ya, induktif, ya. Berarti nanti kalau sudah jadi teorimu, hasil penelitianmu nanti bisa diuji secara kuantitatif, ya, secara kuantitatif. Jadi muter begitu. Yang kualitatif itu menemukan teori, kemudian teori hasil kualitatif diuji menggunakan kuantitatif. Nah, seperti itu. Karena data di lapangan itu tidak semudah apa yang saya tampilkan tadi dia. Tidak semudah memilah huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dan datanya sangat kompleks, maka kita tidak boleh langsung menyimpulkan, oh ini ketemuan saya, oh ini data display saya, ini reduksi saya. Karena maka peneliti itu harus terus menguji apakah data itu masih sesuai atau sudah cukup, atau tidak cukup, atau tidak sesuai. Gitu. Bila pola ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian. Jadi ketika nanti tergambar polanya, hubungan antar display data, antar kategori data ketika mereduksi data, itu nanti bisa dicantumkan pada laporan akhir penelitian. Ini contoh ya, contoh ini. Ini contoh, ini tidak usah saja, tidak usah. Tapi nggak apa untuk kalian biar paham ya. Contoh ini, contoh display data ya. Salah satu hasil penelitian Suroso
tentang struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern bidang produksi dan teknologi. Berdasarkan data yang terkumpul, kedua bidang tersebut ternyata untuk bidang produksi, struktur pendidikan tenaga kerja membentuk belah ketupat, di mana pendidikan pegawai yang terbanyak adalah SMK, jumlah tenaga kerja yang berpendidikan sarjana muda hampir sama dengan tenaga kerja yang berpendidikan SLTP, jumlah tenaga kerja sarjana hampir sama dengan jumlah dengan pendidikan SD, struktur pendidikan tenaga kerja berbeda pada industri modern berbeda dengan struktur pendidikan pegawai industri konvensional yang pada umumnya penuh piramida, di mana jumlah karyawan yang terbanyak adalah pendidikan SD, paling sedikit adalah pendidikan sarjana. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kalau profil tenaga kerja industri modern bidang produksi, ini belah ketupat ya. Kenapa kok belah ketupat? Karena jumlah yang lulusan SMK itu terbanyak. Sarjana itu jumlahnya sama dengan SD ya. Sarjana dan SMA itu jumlahnya sama dengan orang SD, SLTP itu di tengah-tengahnya. Jadi bisa di display datanya berbentuk belah ketupat ya. Ini berbeda dengan profil tenaga industri modern seperti ini. Ada juga kan ini modelnya sarjana itu paling tinggi. Oh, ternyata paling sedikit lulusan SD. Nah, seperti itu. Ini contoh display data ya. Display data. Nah, sekarang setelah display data selesai, apa yang langkah selanjutnya? Menurut Mill and Huberman, kita melakukan conclusion drawing atau verifikasi ya. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat meneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Nah, ini ya. Ini. Kalau datanya masih belum kuat ya, itu nanti masih bisa berubah lagi kesimpulannya. Tapi ketika datanya sudah kuat, didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka itu nanti menghasilkan temuan yang atau kesimpulan yang kredibel ya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif pasti bersifat sementara, akan berkembang selama peneliti berada di lapangan. Nah, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausalitas atau interaksi atau hipotesis atau teori ya. Berarti itu bentuknya tuh macam-macam ya kesimpulannya. Bisa hubungan kausalitas atau interaksi atau hipotesis ataupun teori ya. Data display yang dikemukakan pada gambar 6.3 bila didukung oleh data-data yang mantap maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel. Nah, contohnya begini tadi ya. Berdasarkan gambar 63A, yang gambar ini mana? 63A, ini 63B, 63A. Nah, gambar ini ya. Berdasarkan gambar ini itu kalau ditarik kesimpulan conclusion dapat disimpulkan bahwa struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern pada bidang produksi berbentuk belah ketupat tenaga lulusan SMK yang terbanyak, dan pada bidang teknologi atau penelitian dan pengembangan berbentuk kerucut. Nah, ini contohnya yang tadi itu, data display data yang tadi itu. Nah, kesimpulan ini sebagai hipotesis bila didukung oleh data pada industri lain yang luas maka dapat menjadi sebuah teori. Seperti itu, ya.
Jadi itulah bagaimana cara kita menganalisis data hingga menjadi sebuah kesimpulan penelitian atau temuan penelitian. Apakah temuan nanti itu menjadi sebuah teori ataupun hanya sebuah hipotesis saja. Baik, begitu materi kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa dipahami dan memudahkan kalian ketika membuat proposal penelitian, baik itu skripsi, ataupun tesis, ataupun nanti disertasi. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.